أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang memberikan kepada kita inayahnya, hidayah, sehingga kita bisa melakukan ketaatan dengan baik dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jal. Karena orang-orang yang jauh dari hidayah dan mereka melakukan kemaksiatan yang mereka lakukan menyebabkan diantaranya murka Allah Azza wa Jalla. Bahkan semua orang yang berkecimpung masuk ke dalam menjadi penyebab kemaksiatan, mereka seperti orang-orang yang melakukannya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, di antaranya contoh, la'anallahu al-khamr wa syaribuha wa saqiyuha wa ba'i'uha wa mubta'aha wa asiruha wa mu'tasiruha wa hamiluha wa mahmulatun ilaih. Dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat khamr, ya, kemudian orang yang minum, ya, kemudian orang yang menuangkannya, orang yang jual, orang yang beli, orang yang meres, orang yang ambil hasilnya, ya, kemudian orang yang mengantarkannya, orang yang diminta diantarkan kepadanya. Artinya semua orang yang punya kaitan dengan perkara-perkara ini, mereka semua kena laknat. Maka ya ikhwah, sama kalau kemudian kita bicara tentang masalah kemaksiatan, ada orang yang tanya masalah riba, Ustaz, saya nggak ikut riba. Cuman apa? Cuman contoh kita ikut andil dalam fotokopinya, sama aja bohong. Semuanya masuk ke dalam kriteria perkara kemaksiatan. Karena secara umum para ulama ketika ditanya tentang permasalahan ini, mereka mengambil dalil Allah berfirman, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi semua yang menjadikan penyebab seseorang saling tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan, semua masuk ke dalam kriteria kemaksiatan. Tergantung, kalau tolong-menolongnya maksiatnya maksiat gede, maka dia juga kena dosa besar, ya. Bahkan Rasulullah SAW, ya, menjelaskan dalam hadisnya tentang masalah Madinatul Haram ma bainal i wal thawr, man ahdatsa fiha, barang siapa yang berbuat dosa. Ahdatsa di sini bisa diartikan berbuat dosa atau buat perkara yang baru di dalam agama, au muhditsan. Kemudian Rasulullah menyebutkan kriteria yang kedua, atau melindungi orang yang berbuat dosa. Dia nggak melakukan kemaksiatan, cuman apa? Cuman bantu, melindungi, bukan ngasih peringatan tambah kemudian apa? Seakan-akan seperti mendukung. Maka masuk ke dalam perkara itu. Konsekuensinya apa? Dikatakan la'anallah wal malaikati wan nasi ajmain. Allah melaknat, seluruh malaikat melaknat, dan semua manusia melaknat. Ini melakukan dosa di tanah haram, waktu itu kita bahas, ya. Kemudian tidak diterima amalannya, la yuqbalu minhu sarfan wala adla, yang wajib ataupun yang sunnah nggak diterima. Ini menunjukkan orang yang nolong tok, dia nggak ngelakuin,
tapi dia masuk ke dalam kriteria tolong menolong, maka masuk ke dalam perkara laknat itu. Kebayang ya ikhwah? Maka kita harus berhati-hati dengan masalah ini, terutama dengan teknologi yang maju sekarang. Jangan sampai kemudian kita terfitnah, akhirnya tanpa terasa wasilah tersebut menjadikan kita mendapatkan dosa jariah. Karena kadang-kadang kita nggak mau memfilter apa yang kita terima, langsung main kita sebar. Ya, Rasulullah SAW mengatakan apa? Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta, ya, dengan mengatakan bikul 5 sami, dengan mengatakan semua yang dia dengar disebut sebagai pendusta. Kenapa? Di antaranya Imam Nawawi menjelaskan bahwa ketika dia mendengar, semua yang dia dengar itu ada 2 kemungkinan, perkaranya benar atau bohong. Kalau kemudian yang dia dengar dia nggak tahu itu bohong, tapi dia main sebarkan, maka bahkan para ulama menjelaskan kebohongan itu tidak disyaratkan harus dengan sengaja. Paham ya? Kemaksiatan yang model kayak gitu disebutkan tidak disyaratkan harus dengan sengaja. Kita nyebarin sesuatu nggak sengaja, tetap kita nyebarin, maka judulnya kena dosa. Sampai di titik itu ya ikhwah. Makanya orang mukmin itu mereka yang harus berhati-hati dalam semua perkara. Ya, mereka harusnya berpikir sebelum berkata dan berbuat. Inilah yang kemudian menjadikan kita orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lindungi ketika kita bisa menjaga diri kita dari perkara-perkara kemaksiatan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ada 2 dalil yang dinukil oleh Al-Imam Dhahabi dalam perkara ini. Yang pertama tentang masalah efek dari judi itu sendiri di dalam ayat yang secara umum disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 90-91. Di sini disebutkan 4 jenis kemaksiatan yang efeknya luar biasa besar. Ya, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. 4 hal ini Allah sebutkan apa? Rijsum min amali syaitan, ya, fajtanibuh, ya, la'allakum tuflihun. Nanti kita jelaskan satu-satu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang semua ini, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Dari 4 ini yang paling besar 2. Yang paling mengerikan itu efeknya berlanjut adalah 2 perkara. Allah nyebutin ayat setelahnya bicara masalah al-khamr dan maisir. Maisir di sini, ya. Yang pertama, Al-Imam Syaukani mengatakan maisir itu kullama yakhlul la'ibu fihi minal ghunmin au ghurmin fahuwa maisir. Secara umum disebutkan setiap permainan di mana orang yang bermain di sini, ya, tidak lepas dari yang namanya menang atau kalah, ya, maka itu disebut dengan maisir, ya. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Ini secara umum. Lebih spesifik lagi, Imam Malik mengatakan, ya, dinukil perkataannya di dalam kitab Mausu'atul Fiqhi, ya, disebutkan maisir itu ada 2 macam. Yang pertama, bentuknya seperti model permainan, kayak apa? Dadu, catur dan lain sebagainya, yang itu semua menjadikan melalaikan. Paham ya? Karena efeknya apa? Melalaikan. Kalau orang bermain kemudian dia sampai lupa dzikir, lupa sholat dan lain sebagainya, maka permainan ini disebut dengan maisir. Jelas ya? Oke. Kemudian yang kedua, bentuknya bentuk perjudian, yaitu apa? Yang mengandung unsur apa? Untung-untungan. Perhatikan kata-katanya, untung-untungan. Jelas? Jadi bermain dengan apa? Dengan uang dan lain sebagainya. Terus bukan sekedar uang toh. Oke, uang enggak. Tapi apa? Ada yang
jepit lah dan lain sebagainya, tetap judulnya sama. Karena mengandung nggak jelas tuh. Ya. Kalau kita bilang secara bahasa inteleknya spekulasi. Menang kalah nggak jelas orang di awal. Ya. Maka kalau seperti ini disebut dengan judi. Bahkan Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Abi Bakar menjelaskan lebih umum lagi tentang masalah maisir. Setiap yang melalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat, itulah yang disebut dengan maisir semuanya. Karena intinya efeknya ke arah ibadah. Jelas? Paham sampai sini? Oke. Nah, kemudian Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, hal yang pertama dibahas tentang ayat ini adalah Allah akan mencabut keberuntungan seseorang ketika bermain dengan masalah ini. Kita bahas yang lebih khusus masalah judi. Kenapa? Karena keberuntungan itu tidaklah bisa diraih kecuali dengan meninggalkan larangan. Jadi kalau kemudian seseorang melakukan larangan, otomatis mereka akan dihilangkan keberuntungannya dan berubah jadi apa? Murka Allah. Kebayang ya ikhwah? Ini yang menjadikan seseorang itu hidupnya nggak tenang dari berbagai segi. Kenapa? Karena Allah cabut keberuntungan. Kalau cabut keberuntungan, yang ada apa sisanya? Rusak tuh hidup. Ya, mereka dipenuhi dengan masalah tanpa solusi. Karena orang mukmin itu mereka hidup benar dari mana? Keberuntungan. Allah sebutkan orang-orang yang diberikan hidayah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bahkan kita bicara rizki, orang mukmin itu rizkinya dari mana? Dari jalan yang tidak disangka-sangka. Keberuntungan bicara lagi. Subhanallah ya ikhwah. Kalau keberuntungannya dihilangkan, maka semua yang kita dapat akan berubah jadi bumerang, bukan jadi kebaikan. Karena berapa banyak orang-orang yang kemudian melihat rizki itu dari nominal. Ya, mereka mikirnya apa? Kalau rizki ngerucutnya ke satu, fulus, selesai. Padahal rizki itu banyak dan luas. Dan harta itu rizki yang paling buruk. Sedangkan kesehatan adalah yang terbaik. Ya. Ketika kemudian seseorang mendapatkan harta dan dia jauh dari Allah, maka itu disebut dengan apa? Keburukan yang sebenarnya. Ya. Kemudian juga yang kedua, Allah sebutkan sebagai najis, rijs. Ya. Kenapa najis? Najis di sini ya, najis secara maknawi, bukan secara materi. Karena orang yang judi dapat uang, contoh, apakah uangnya itu najis kemudian kita harus wudu lagi? Enggak. Najisnya apa? Najis yang mengotori jiwa kita. Mana yang lebih mengerikan? Kena ke jiwa atau ke badan? Jiwa yang lebih mengerikan. Karena Rasulullah SAW berbicara masalah jiwa itu, ya, fa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Sesungguhnya di dalam jiwa itu, di dalam itu ada segumpal darah. Kalau benar semuanya baik. Ya. Bahkan Rasulullah SAW di antara doa yang sering Rasulullah panjatkan adalah perkara jiwa, ya muqallibal qulub. Karena dari situlah letak seseorang kemudian bisa baik dan mendapatkan hidayah. Kalau mereka terjauhkan dari hidayah, buat apa hidupnya? Sampai Al-Imam Ibnu Qayyim disebutkan hidupnya akan menjadi kayak binatang. Gak ada bedanya dia sama binatang. Karena jiwanya rusak. Orang-orang yang tidak ada, ya, tidak ada memiliki sifat istijabah, memenuhi seruan Allah, maka gak ada bedanya mereka sama binatang. Penuh dengan keburukan. Kayak dikatakan, digambarkan lebih jelasnya lagi, Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Kayak orang yang dia sebenarnya sudah mati itu, ya, jiwanya, badannya masih hidup, mayat hidup. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu sebagai amal syaitan. Perhatikan ya ikhwah. Kalau sudah Allah sebutkan kata-kata
perbuatan syaitan, Allah sebutkan beberapa kriteria bicara masalah perbuatan syaitan. Di antaranya dalam surat Fatir ayat 6, Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah sebutkan, ya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu secara jelas, maka jadikanlah dia musuh. Maksudnya apa? Kalau kita tahu musuh, kemudian kita mengikuti jejaknya pelan-pelan, maka kita bukan jadikan sebagai musuh. Lisan tok yang mengatakan sebagai musuh, tapi kenyataannya kita ngikutin. Kenapa? Karena secara jelas Allah mengatakan setan itu ngajak para pengikutnya untuk jadi penghuni neraka. Artinya tidak ada celah 0, sekian persen untuk bisa jadi baik. Karena semua langkahnya ujungnya ke neraka, selesai. Ya, maka kalau iblis kemudian didebat, ya, kata iblis apa? Iblis mengatakan fala talumuni walumu anfusakum. Ya, janganlah salahkan diriku, salahkan diri kalian sendiri. Kenapa? Karena iblis itu mengatakan, ya, di mimbar di neraka yang terbuat dari api mengatakan, sesungguhnya aku hanya mengajak kepada kalian. Fastajabtum li, dan kalianlah yang menjawab panggilanku. Ini yang terjadi, dan mereka benar-benar akan menyesal luar biasa, ya ikhwah. Karena semua yang amal syaitan selalu mengajak kepada neraka. Satu. Yang kedua, disebutkan amal syaitan itu, ya, akan menjauhkan mereka dari jalan menuju ke surga secara jelas. Allah SWT mengatakan, ya bani adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 27, ya, janganlah sekali-kali kamu ditipu kata Allah oleh syaitan, ya, sebagaimana ia telah mengeluarkan, kenapa? Nipu kedua orang tua kalian, dikeluarkan dari surga. Maka secara jelas untuk bisa taat kita susah kalau kita nggak berhenti dari perbuatan syaitan. Jadi tidak ada istilah orang yang mengikuti jejak syaitan dia ada celah buat taat, kecuali apa? Berhenti. Jelas di sini, ini yang disebut dengan jalannya syaitan. Karena ketaatan yang diiringi dengan kemaksiatan akan merusak ketaatan tersebut. Harusnya kalau kita mau menghapuskan kemaksiatan, kita harus memperbaiki diri, ya, dengan melakukan ketaatan, setelahnya membuktikan dengan ketaatan. Yang berikutnya, ikhwah, perkara ini akan memicu permusuhan dan kebencian di antara manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena orang bisa bersatu dan mereka akan bisa saling mencintai kalau mereka di bawah naungan Allah. Begitu mereka keluar dari naungan Allah, yang ada adalah kebencian dan permusuhan, dan itu pasti. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 103. Coba perhatikan baik-baik ayatnya. Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Secara jelas, ya, ayat ini menjelaskan kenapa kita bisa gabung, duduk dengan baik di majelis dan saling peduli. Jawabannya satu, karena kita dalam melakukan ketaatan semua dengan satu tujuan. Makanya Allah mengatakan, dan ingatlah nikmat, ya, yang Allah berikan kepadamu ketika engkau dahulu jahiliyah ngapain? Bermusuhan. Jelas? Di awalnya seseorang ketika keluar dari ketaatan, keluar dari aturan, mereka bermusuhan. Jangan jauh-jauh lah.
Berapa banyak saudara yang hidup bareng dari mulai kecil sampai gede. Gedenya dengan mudahnya bermusuhan. Tapi kita bisa bersabar dan bisa menjalani dengan baik kalau kita bicara masalah taat dalam agama. Solusinya itu. Bukan kemudian ya berusaha sendiri, ya berpikir sendiri, yang ada apa? Kekecewaan. Saya sudah melakukan ini karena fulan. Saya sudah baik sama fulan karena fulan. Yang ada hati kita akan selalu sakit. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, maka Allah kasih rahmat itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan, maka Allah mempersatukan hatimu, menjadikanmu karena nikmat Allah. Perhatikan kata-katanya, karena nikmat Allah, maka engkau menjadi bersaudara. Persaudaraan terjadi secara jelas karena nikmat Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah SWT bicara tentang masalah masjid. Apa kata Allah? Ya, masjid yang pertama kali dibangun, la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid yang dibangun fondasinya berdasarkan ketakwaan. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Dari hari pertama didirikan. Fihi rijalun yuhibbu ayyatatahharu. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah bicara masalah orang yang masuk ke dalam masjid, ada orang-orang yang ingin mensucikan diri dari apa ya ikhwah? Dosa. Kebayang sekarang bagaimana Allah mempersatukan, luar biasa. Kenapa? Karena mereka membersihkan diri dari dosa dan berharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha. Ya. Kemudian kamu berada di tepi jurang. Jurang apa? Neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu darinya. Dengan apa? Dengan nikmat Allah berupa dinul Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tolong menolong itu terjadi dengan baik kalau dengan dua alasan. Yaitu apa? Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolong itu jadi rusak. Ya. Dan kita bisa bermusuhan karena dua alasan juga. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jelas ya ikhwah. Yang pertama dalam ketaatan dan ketakwaan. Kalau judulnya baik, maka kita disebut dengan tolong menolong yang mendatangkan manfaat. Dan sebaliknya, kalau judulnya dosa dan permusuhan, maka tolong menolong itu akan rusak dan hancur, tidak ada manfaat sedikit. Kemudian disebut bahwa tadi ya, perkara judi ini menghalangi hati. Perhatikan kata-katanya, hati seseorang dari berzikir dan salat. Kenapa? Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, yang dimana seorang hamba diciptakan oleh Allah untuk dua ibadah ini. Kita diperintahkan buat apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk salat. Kemudian amalan ini tadi menjauhkan dari keduanya. Berarti apa? Tujuan kita hidup tidak tercapai gara-gara maksiat gede. Jelas. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau seseorang tujuan hidupnya nggak tercapai, yang ada dia cuma punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia dilindungi oleh Allah. Pilihan yang kedua, dia dilindungi sama syaitan. Dah. Itu pilihannya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 42, Allah mengatakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, sesungguhnya hambaku itu tidak ada kekuasaan bagimu ya terhadap mereka. Engkau nggak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Tapi satu yang bisa digoda. Siapa? Orang-orang yang mengikutimu, yang mereka tersesat. Selesai. Baru bisa goda. Sisanya mereka yang taat sama Allah. Makanya Allah mengatakan di ayat yang lain, illa ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang mereka
ikhlas. Ya. Kemudian Allah SWT mengatakan juga dalam surat An-Nisa ayat 119. Allah mengatakan apa? Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum yubattikunna adanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Dikatakan apa? Dan aku akan benar-benar akan udhillannahum. Kata iblis mengatakan aku benar-benar akan menyesatkan satu. Kemudian apa? Aku akan umanniyannahum. Tahu umanniyannahum? Amani itu angan-angan. Tapi kalau angan-angan yang ditimbulkan sama iblis, angan-angan tanpa kenyataan, alias palsu, semua kosong. Makanya iblis mengatakan khutbah pertamanya apa? Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Iblis mengatakan sesungguhnya Allah itu menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Jadi orang-orang kalau ngikuti janji Allah, maka keinginan dia dibalik ketaatannya akan tercapai dengan baik, bahkan lebih. Tapi kalau dia ngikutin janjinya iblis, menyelisih janji Allah, maka semuanya palsu. Jelas di sini. Makanya yang pertama adalah disesatkan, yang kedua dibuat berangan-angan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya lihat, orang-orang yang maksiat itu punya impian enggak? Dibalik kenapa mereka maksiat? Punya, jangan salah. Ya, saya melakukan ini, saya rela enggak taat sama Allah, biar saya, kenapa? Di antaranya ketakutan yang dibuat. Biar apa? Biar dapat duit dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau nanti uang saya berkurang, saya nggak punya uang gimana? Maka hal haram diterjang. Itu yang terjadi. Mereka punya angan-angan besar di balik itu, tapi dibuat semuanya bohong dan palsu. Karena kenyataan yang benar cuman ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Jelas di sini. Kemudian yang ketiga, ya, disebutkan wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'am. Ya, dan aku akan menyuruh mereka, ya, memotong telinga binatang ternak. Lalu apa? Mereka benar-benar memotongnya. Kemudian apa? Wala amurannahum. Kemudian Allah SWT mengatakan dan aku benar-benar akan menyuruh mereka fala yughayyiranna khalqallah. Mereka benar-benar akan merubah ciptaan Allah. Di antara larangan yang besar adalah ketika merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka iblis memasukkan, setelah dimasukkan di sini, disesatkan, dibuat angan-angan palsu, maka mereka mulai mengikuti ajakan iblis pelan-pelan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya ya ikhwah, judi itu ya menjauhkan seseorang dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa judi menjauhkan seseorang dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla? Di antaranya ada perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang permasalahan ini. Ya. Efek orang, ya, judi ini tujuannya buat apa sih? Buat dapetin dunia atau kebaikan? Dunia kan? Nah, orang kalau sudah dunianya lebih berat, otomatis mau zikir sama Allah setengah mati. Kebayang di dalam Majmu'ul Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan zikir itu bagi hati kayak makanan buat tubuh. Jelas. Kalau kemudian badan kita sakit, ngerasain makanan enak nggak? Nggak enak. Persis sama. Kalau hatinya sakit, maka merasakan zikir tidak bisa. Maka di sini seseorang susah untuk berzikir karena terlalu cinta sama dunia. Ya. Di antara perkara yang membuat orang cinta sama dunia, di antaranya melanggar sesuatu aturan dalam perkara dunia. Makanya secara jelas, bahkan orang yang mengajak, yuk judi yuk, mau judi online kayak mau apapun, sekedar mainan, yuk judi, itu dia harus bayar kafaroh, apalagi sampai ngelakuin.
Cuman ngomong tok kena. Kalau dia nggak bayar kafarah kena dosanya besar. Paham? Untuk tobat dari ngajak orang, maka dia harus bayar kafarah. Kafarahnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perhatikan baik-baik. Man halafa faqala fi halifihi wallata wal uzza falyakul la ilaha illallah. Barang siapa yang bersumpah, kata Rasulullah, dijelaskan dua hal di sini. Ya. Kemudian dia mengatakan dalam sumpahnya demi Lata dan Uzza, dia nyebutin berhalanya, maka hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah. Jelas? Kemudian yang berikutnya dikatakan man qala li sahibihi ta'al uqamir, ya, falyatasaddaq. Barang siapa yang mengatakan kepada temannya, ayo kita berjudi, maka dia harus bersedekah untuk kafarah atas kata-katanya ayo judi. Paham sampai sini? Apalagi kata Al-Imam Mudzahabi, apalagi dia sampai ngelakuinnya, maka dosanya mengerikan luar biasa. Orang cuman ngajak tok, itu dia harus ngeluarin sedekah sebagai kafarah atas ajakannya. Apalagi sampai kemudian orang yang diajak ngelakuin, dia ngelakuin, habis. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan dalam Majmu'ul Fatawanya, dinukil juga di dalam kitab Mawsu'atul Fiqhiyah, disebutkan innal mafsadah maisir a'dham min mafsadatir riba. Kerusakan orang yang berjudi itu lebih mengerikan dari orang yang main riba. Kenapa? Li'annahu yashtamilu ala mafsadatain. Karena dia itu rusak dari dua sisi. Kerusakan orang yang berjudi itu dua sisi. Yang pertama, mafsadatu aql mal bil haram, makan harta haram, satu, ya. Kemudian yang kedua, mahsadatil lahwil haram, ya. Yang kedua adalah rusak permainan yang haram. Paham? Jadi sisi yang pertama makan harta haram, yang kedua yang dia lakuin itu adalah permainan haram. Makanya it yasuddu an dzikrillahi wa anis shalah, maka semua ini akan menghalangi dirinya dari berzikir kepada Allah dan dari salat. Maka lihat orang yang judi. Kalau ada orang yang judi kemudian menikmati salatnya dusta palsu, mustahil. Kecuali dia tobat berhenti, baru balik lagi. Paham? Karena Allah secara jelas, ya, mengumumkan para penjudi itu mereka akan terhalangi dirinya dari dzikir dan sholat secara jelas. Jadi nggak mungkin kemudian orang mengatakan buktinya apa? Saya mainan juga, saya sholat. Iya, sholatnya gimana? Sholat yang sekedar, ya, yang kemudian sholat itu rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita harus berhati-hati di sini. Karena Allah sendiri yang mengatakan bagaimana efek kemaksiatan itu dengan konsekuensi yang dia akan terhalangi dari dzikir kepada Allah dan dari sholat. Kemudian kita mau dapat dari mana? Orang yang rusak sholatnya, padahal Allah melihat amalan dari mana? Dari sholat. Kalau rusak sholatnya berarti semuanya rusak. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau sholatnya rusak, amalan yang lainnya, ya, hancur dan binasa. Ini yang terjadi karena barometernya dari salatnya. Barometernya rusak, yang lainnya ikut rusak. Ini satu rentetan, ya ikhwah. Maka berarti efeknya sangat mengerikan dalam hidup kita. Bicara kebahagiaan atau kesengsaraan, dua konsisten itu yang terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian juga dikatakan yang berikutnya, wa yuqi'u fil adawati wal baghdha lihada haramul maisir qabla tahrimur riba. Haram maisir qabla tahrimur riba. Dikatakan apa? Sampai menyembulkan permusuhan dan kebencian. Maka dari itu, ya, Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu mengharamkan perjudian daripada mengharamkan riba. Yang pertama datang tuh pengharaman perjudian dulu. Habis gitu baru diharamkannya riba, karena perjudian ini lebih ngeri daripada
riba. Kita bicara riba aja, riba 100 rupiah 50 yang paling kecil kayak zina sama ibunya sendiri dosanya, apalagi bicara masalah judi yang lebih parah daripada itu ya. Dan bahkan ya, orang yang berjudi ini itu dia akan kecanduan. Kenapa Allah SWT berbicara ya tentang masalah khamr? Khamr itu membuat orang kecanduan. Sama, judi dalam posisi yang sama. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahkan oleh Imam Albani, dikatakan inna mudminul khamr kal abidil wathan. Sesungguhnya orang yang pecandu khamr kayak penyembah berhala. Padahal Allah menyetarakan ya orang-orang yang berjudi ini tadi ya berbicara seperti apa? Penyembah berhala juga. Kenapa? Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan karena orang yang menyembah berhala, hati mereka terkait dengan berhala tersebut hingga sulit baginya untuk meninggalkannya, alias kecanduan. Sama, maka disinilah juga pecandu khamr sulit baginya untuk meninggalkan khamr. Orang yang kecanduan judi sulit juga meninggalkan judi. Yang menyebabkan sama di sini adalah kecanduannya. Jelas ya ikhwah. Ini alasan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tentang masalah di sini. Ya, kalau sudah kecanduan, ya, kalau sudah semuanya hartanya haram, maka apa yang terjadi? Jangan kan gitu. Daging dari tubuh kita ini tumbuh dari yang haram. Kata Rasulullah SAW, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aulabi. Kalau semua dagingnya haram gimana? Setiap potongan daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Allah ancam langsung neraka. Jangan bicara di neraka sehari 2 hari ya, diancam langsung neraka. Kalau semuanya gimana? Bahkan orang yang makan haram, doanya tertolak secara jelas, mutlak. Jelas. Jadi efeknya meningkat. Nah, cara bertobatnya, Al-Imam Ibnu Qayyim dan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ya tentang masalah menyingkirkan harta yang haram. Ya, disebutkan untuk menyingkirkan harta yang haram ya, dan untuk kesempurnaan tobat adalah dengan cara mensedekahkannya. Kalau dia sedekahin semua, dia nggak punya duit gimana? Kalau dia membutuhkannya, di dalam kitab Zadul Ma'ad sebutkan ini, maka diperbolehkan mengambil sesuai dengan keperluannya dan sisanya disedekahin. Jadi boleh cuman sekedar buat modal tok sudah, kebutuhannya inti tok di situ, sisanya dibuang. Jelas. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawanya menyebutkan kalau wanita pelacur dan pelaku judi bertobat sementara dia dalam kondisi fakir itu di bawah fakir itu di bawahnya miskin, ya kan? Benar-benar fakir, hari itu nggak tahu dia harus makan apa, itu istilahnya fakir ya. Maka diperbolehkan menggunakan harta itu sesuai dengan kebutuhannya tok, nggak lebih, nggak boleh lebih dari itu ya. Kalau dia mampu untuk berdagang atau bekerja ya, seperti apa, memintal dan yang lainnya, maka diperbolehkan diberikan modal untuknya, untuk dijadikan modal cukup buat dagang sekedar. Habis itu sisanya kemana? Sedekahin. Jelas ya ikhwah, ini cara tobat orang yang berjudi. Artinya secara umum orang yang makan harta haram, tobatnya dengan cara seperti ini. Maka mudah-mudahan semua ini bisa menjauhkan kita dari perkara-perkara yang dosa-dosa besar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari perkara-perkara yang merusak ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari murkanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.